Tak tak tak, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ya Ibu, silakan masuk. Silakan duduk ya Bu ya. Saya tutup pintu dulu ya Bu ya untuk menjaga privasi Ibu ya. Baik Ibu, ya Ibu. Ya Ibu, saya bilang Cici ya Bu yang tadi sudah melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik kepada Ibu ya Bu ya. Iya. Ya baik ya Bu ya. Saya lihat dulu ya Bu ya buku kayaannya ya Bu ya. Ya. Baik Ibu, tadi saya juga udah melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik. Terdapat 3 ya Bu ya, terdapat 3 masalah. Yang pertama itu Ibu buang air kecil di malam hari ya Bu ya, terus menerus ya Bu ya. Iya. Lalu yang kedua Ibu sulit tidur dan kurang istirahat ya Bu ya, karena Ibu sulit tidur ya Bu ya. Nah baik, saya di sini akan mengatasi ya Bu ya permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi ya Bu ya, agar Ibu tidak mengeluh lagi ya Bu ya. Iya. Ya baik ya Bu ya, untuk buang air kecil di malam hari itu adalah hal normal ya Bu ya. Semakin besar kandungan adalah dimana, misalkan ini tempat ya Bu ya, tempat air pipisnya. Lalu di sini ada di si dedek rahimnya ya Bu ya. Ini melakukan penekanan sehingga Ibu ingin buang air kecil terus ya Bu ya. Nah, kenapa selalu ingin buang air kecil di malam hari? Kemungkinan Ibu karena selalu banyak minum air putih pada malam hari. Biasanya kalau minum air putih di malam hari berapa Bu? Bisa sampai 18 Bu Bidan. Oh, kalau siang hari? 14. Oh, kebalik ya Bu ya. Berarti lebih sedikit di siang hari ya Bu ya. Iya. Nah, makanya itu Ibu harus mengurangi ya Bu ya minum air putih pada malam hari. Jadi, perbanyak minum air putih itu pada siang hari Ibu. Iya. Nah, lalu untuk Ibu sulit tidur. Nah, mungkin kalau Ibu sulit tidur, kemungkinan mungkin ada posisi yang kurang nyaman. Nah, Ibu posisi yang nyaman itu bisa miring ke kiri ya Bu ya, biar Ibu juga tidak sulit bernapas. Nah, jadi nanti kalau Ibu tidur posisinya miring kiri ya Bu ya. Iya. Iya. Lalu kalau misalkan sebelum tidur ya Bu ya, Ibu juga bisa membersihkan tempat tidur terlebih dahulu, biar nggak kotor. Bisa dibantu suami ya Bu ya. Iya. Ibu tinggal sama mertua kan? Iya. Sering bantu-bantu nggak Bu mertuanya di rumah? Sering. Oh, sering bantu ya Bu ya, alhamdulillah. Mungkin karena Ibu juga posisinya kurang nyaman, lalu buang air kecil di malam hari sehingga jadi sulit tidur ya Bu ya di malam hari. Nah, ini Ibu bisa tidur pada siang hari Bu. Bisa tidur 1-2 jam ya Bu ya pada siang hari. Biasanya kalau siang hari sering bobo Bu? Sering. Oh, tapi kadang-kadang ya Bu ya. Iya. Oh iya ya Bu ya, jadi bisa nanti tidur siangnya pada di siang hari ya Bu ya. Nah, alhamdulillah Bu ya sudah selesai dari yang keluhan ini. Saya di sini akan memberikan sedikit informasi-informasi yang lainnya Bu ya mengenai nutrisi. Nah, kalau misalkan Ibu makan itu 3 kali sehari kan ya Bu? Iya. Biasanya kalau makan sama apa aja Bu? Nasi, sayur, ikan. Oh, sama nasi, sayur, lauk pauk ya Bu ya. Sering makan buah? Sering. Oh iya ya Bu ya. Ibu juga mengonsumsi vitamin-vitamin ya Bu ya biar bagus ya Bu ya. Berarti Ibu kalau makan udah bagus ya Bu ya. Ada nasinya, ada sayur dan lauk pauknya ya Bu ya. Kalau misalkan makannya itu biasanya porsinya yang kecil atau sedang Bu? Sedang. Oh, sedang ya Bu ya. Berarti sudah bagus ya Bu ya. Untuk minum, nah ini minumnya dibanyaknya pada siang hari ya Bu ya. Jangan malam hari ya Bu ya, biar nggak pipis terus di malam harinya ya Bu ya. Nah, kalau misalkan Ibu nanti minum itu 8 gelas per hari ya Bu ya, dirutinin ya Bu ya, biar Ibu nggak dehidrasi atau kurang cairannya Bu ya dalam tubuh Ibu. Lalu setelah itu Bu, untuk olahraga nih, kalau misalkan di pagi hari Ibu bisa olahraga ringan Bu, seperti jalan-jalan kecil, ataupun pada pagi hari jalan-jalan kecil, ataupun senam hamil Bu, yang pernah saya ajarkan ya Bu ya. Sering dilakukan gak Bu? Sering. Oh, sering dilakukan ya Bu ya. Lalu Bu, untuk mengambil barang, mungkin Ibu kalau mengambil barang suka langsung ngambil ya Bu ya, begini ya. Jadi jongkok ya Bu ya, jadi bongkok ya Bu ya. Nah, itu Ibu bisa mensiasati itu, Ibu bisa bangun terlebih dahulu. Seperti ini ya Bu ya, kalau misalkan Ibu mengambil barang, misalkan di sini ada barangnya ya Bu ya, jatuh ya Bu ya. Nah, kaki Ibu seperti ini ya Bu ya. Lalu setelah itu Ibu baru ngambil barangnya. Jadi jangan begini ya Bu ya, ngambil barangnya. Jangan seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi ini punggung Ibu sakit ya Bu ya, dan pegal-pegal ya Bu ya. Lalu selanjutnya Ibu untuk istirahat sama tidurnya yang tadi saya bilang ya Bu ya. Kalau ada waktu luang untuk siang hari, maka tidur siang ya Bu ya. Bisa 1-2 jam ya Bu ya. Lalu untuk tidur juga paling bagus itu 8 jam ya Bu ya, per hari juga ya Bu ya. Kalau misalkan di malam harinya Ibu sulit tidur, maka Ibu bisa tidur pada siang harinya ya Bu ya. Iya. Sama yang tadi ya Bu yang saya sudah kasih tahu ya Bu ya, untuk menjaga kebersihan kamar dan posisi tidur miring ke kiri ya Bu ya, agar Ibu nyaman ya Bu ya. Iya. Nah, untuk pakaian ya Bu ya, kalau misalkan untuk pakaian Ibu bisa memakai pakaian yang longgar-longgar ya Bu ya. Jangan ketat-ketat, soalnya kalau ketat-ketat Ibu sulit bergerak ya Bu ya. Nah, Iya. usahakan makainya kayak daster ya Bu ya di rumah ya Bu ya. Lalu jangan pakai hak ya Bu ya. Kalau misalkan pakai hak yang tinggi, nanti jatuh kepleset bahaya untuk kediri bayinya ya Bu ya. Iya. Lalu untuk kebersihan diri ya Bu ya, untuk mandi diusahakan mandi ya Bu ya 3 kali ataupun 2 kali sehari. Sering bersihkan diri Bu, seperti mandi.
Sering. Iya bu ya, kalau misalkan kita jarang membersihkan diri, nanti otomatis badannya jadi gatel-gatel dan jadi nggak nyaman ya bu ya, jadi Iya. lengket bu. Nah, ibu juga harus rajin keramas ya bu ya. Lalu setelah itu juga ibu rajin untuk menggosok gigi ya bu ya, untuk melakukan kebersihan diri. Lalu untuk ASI, ini kan karena anak pertama ya bu ya, jadi ibu harus mengonsumsikan ASInya ke si dedenya selama 6 bulan bu, atau disebut dengan ASI eksklusif. Jangan diberikan susu formula ya bu ya, Iya. karena ASI eksklusif ini sangat penting ya bu ya buat si dedeknya. Nah, lalu untuk nanti pas ingin melahirkan juga ibu bisa melakukan pemijatan payudara ya bu ya, atau breast care payudara yang pernah saya ajarkan kepada ibu. Iya. Apakah ibu masih mengingatnya? Masih. Sering melakukannya bu? Sering. Oh iya ibu. Lalu nanti kalau misalkan ibu melakukan pemijatan terus menerus, insya Allah ASInya akan lancar ya bu ya keluarnya. Nah, ibu juga bisa mengkonsumsi katuk ya bu ya, sayur katuk, ibu tahu? Tahu. Nah, itu bisa dikonsumsi ya bu ya, karena untuk mempelancarkan ASI ya bu ya. Ibu nanti kalau misalkan sudah persalinan nih bu, apakah ibu ada rencana ingin menggunakan alat kontrasepsi? Ada. Rencananya mau pakai apa bu? Suntikan. Baik ya bu ya, nanti setelah bersalin ibu bisa langsung ke sini ya bu ya, untuk saya beritahukan apa saja alat kontrasepsi ya bu ya. Alat kontrasepsi itu banyak ya bu ya, nanti ibu bisa ke sini kembali ya bu ya setelah persalinan ya bu ya. Lalu bu, untuk kegiatan seks sehari-hari, apakah ibu masih melakukan kegiatan seks sehari-hari? Tidak, Bu Bidan takut. Ibu takut ya bu ya, dan ibu khawatir ya bu ya. Baik, ibu tidak usah khawatir ataupun takut ya bu ya. Ibu bisa melakukannya pada trimester 3 ini karena bagus ya bu ya untuk merangsang kontraksi ya bu ya. Akan tetapi jika ibu ingin melakukan kegiatan seks ini jangan setiap hari ya bu ya, ataupun rutin, akan menyebabkan infeksi saluran kemih bu ya bu ya, dan akan menjadikan infeksi ya bu ya kalau sering melakukannya. Lalu bu, untuk melakukannya ini alangkah baiknya posisinya itu, penetrasinya adalah suami ibu merangkul ibu biar ibu pun nyaman ya bu ya, dan ibu tidak usah khawatir kalau ingin melakukan kegiatan seks ini pada trimester ini ya bu ya. Untuk kegiatan sehari-hari ataupun pekerjaan, ibu rumah tangga kan ya bu ya. Iya. Nah, ibu bisa dibantu sama suami ya bu ya. Ibu tinggal sama mertua kan ya bu ya. Iya. Ibu sering dibantu bu sama suami ataupun mertua? Sering dibantu sama mertua. Kadang-kadang saya nggak boleh beres-beres. Oh, alhamdulillah bu ya, berarti selalu mendukung ya bu ya. Iya. Selalu memperhatikan ibu juga. Baik ibu, kalau misalkan udah sering banget dibantu sama suami dan mertua juga selalu memperhatikan ibu ya bu ya, sampai ibu tidak boleh beres-beres rumah ya bu ya. Iya. Nah, ibu di sini nggak apa-apa ya bu ya, tapi ibu tetap lakukan jalan-jalan kecil ya bu ya, jalan-jalan kecil di pagi hari ya bu ya. Walaupun ibu nggak boleh istirahat, nggak boleh beres-beres rumah, nggak apa-apa, ibu jalan-jalan kecil aja di dalam rumah ataupun di luar rumah ya bu ya. Tadi saat saya melakukan anamnesa ya bu ya, bahwa suami ibu merokok ya bu ya. Iya. Nah, ibu saat suami ibu merokok, alangkah baiknya jauh ya bu ya dari suami ya bu ya. Ibu bisa menggunakan masker ya bu ya. Hindarkan dari asap rokok ya bu ya, karena bahaya untuk ibu dan buat dedek janinnya ya bu ya. Iya. Lalu untuk mengonsumsi obat-obatan, ibu sering mengonsumsi obat-obatan yang saya berikan, yang penambah darah itu bu, yang obat yang warna merah. Sering. Rajin ya bu ya dikonsumsinya. Iya. Rajin. Nah, ibu apakah ibu mengonsumsi jamu-jamuan? Tidak. Apakah ibu mengonsumsi obat-obatan yang tidak saya berikan ataupun mengonsumsi obat-obatan dari warung? Tidak. Baik ya bu ya, ibu nanti kalau ingin mengonsumsi obat-obatan, alangkah baiknya menggunakan resep dokter ya bu ya. Iya. Saya di sini akan menjelaskan ya bu ya tanda-tanda persalinan ya bu ya. Ibu nanti akan merasakan mulas yang sangat beraturan ya bu ya, yaitu durasinya 4-5 kali ya bu ya dalam 10 menit. Biasanya mulas itu dari perut dan sampai ke pinggang ya bu ya. Nah, itu adalah tanda-tanda persalinan ya bu ya. Selanjutnya di sini saya akan mengajarkan ibu cara memantau kesejahteraan janin. Ibu masih merasakan gerakan ya bu ya pada si dedenya ya bu ya. Biasanya lebih dari 10 kali tidak bu? Ya, lebih. Baik ya ibu. Ibu bisa juga ya bu ya mengaturnya itu dengan cara ibu menempelkan karet gelang ya bu ya. Karet gelangnya yang longgar aja ya bu ya. Kalau misalkan merasakan gerakan, pindahin ya bu ya. 1 lagi, terus pindahin 2 lagi. Dihitung ya bu ya. Nah, kalau misalkan frekuensinya itu pas sudah ibu hitung ya bu ya, karetnya sudah terkumpul ternyata sudah 10 kali, itu adalah hal yang bagus ya bu ya buat si dedeknya, bahwa si dedeknya dalam kondisi sehat. Akan tetapi jika ibu tidak merasakan gerakan pada si dedeknya, berarti ya itu ada hal-hal yang dikhawatirkan kepada si dede ya bu ya. Itu langsung segera ke fasilitas kesehatan atau langsung ke saya ya bu ya untuk mengeceknya. Lalu selanjutnya itu bu, ini bu ya untuk indeks massa tubuhnya ibu. Ibu tadi saya sudah menghitung ya bu ya, itu 24 ya bu ya. Ibu dalam kategori normal ya bu ya. Kenaikan berat badannya 11,5 sampai 16 kilo ya bu ya. Nah, ini ibu udah bagus ya bu ya, penambahan berat badannya juga ya bu ya, sudah sampai 12 kilo ya bu ya, sudah bagus ya bu ya.
Saya juga di sini akan menjelaskan ya Bu ya tanda bahaya pada kehamilan ya Bu ya, biar Ibu menguas-wasasnya. Kalau misalkan Ibu ada tanda-tanda ini, Ibu langsung segera ke saya ya Bu ya untuk melakukan pemeriksaan. Nah itu seperti Bu ya, matanya berkunang-kunang, ingin pingsan Bu. Lalu selanjutnya Ibu pusing berlebihan, sangat pusing sekali Ibu. Lalu badan seperti kaki ataupun tangan adanya pembekakan atau disebut odem Bu. Lalu untuk suhunya itu suhunya tinggi Bu ataupun demam tinggi Bu. Nah yang tadi saya sudah pantau ya Bu ya untuk kesejahteraan si janin ya Bu ya, untuk dihitung ya Bu gerakan. Nanti kalau misalkan amit-amitnya ya Bu ya, Ibu merasakan gerakannya tidak ada, Ibu langsung melaporkan ke saya ya Bu ya. Nah itu adalah tanda-tanda bahaya persalinan Bu. Selanjutnya di sini persiapan persalinan ya Bu ya. Nah untuk persiapan persalinannya apakah Ibu sudah menyiapkannya? Sudah. Nah ibu menyiapkannya itu seperti popok bayi ya Bu ya. Terus perlengkapan dede bayinya disediakan dalam satu tas ya Bu ya. Biar sewaktu-waktu saat ingin melakukan persalinan tinggal dibawa saja Bu. Jadi nggak repot-repot ya Bu ya. Iya. Nah untuk dana asuransinya ya Bu ya, Ibu nanti ingin melahirkan ingin memakai tabungan sendiri ataupun ada asuransi Bu? Ingin memakai BPJS. Alhamdulillah ya Bu ya, berarti sudah dipersiapkan ya Bu ya. Untuk tempat melakukan persalinannya dan ditolongnya Ibu ingin sama siapa? Ingin sama Bu Bidan di sini. Oh iya Bu ya, berarti dengan saya ya Bu ya. Iya. Untuk perlengkapan persalinan jangan lupa ya Bu ya, untuk dalam kondisi satu tas ya Bu ya, Iya. biar gampang nanti dibawanya ya Bu ya. Untuk pendampingnya saat ingin melakukan persalinan sama siapa Bu? Suami. Oh, sama suami ya Bu ya, biar semangat ya Bu ya, ibunya Iya. ditemani juga ya Bu ya. Lalu untuk kegawat daruratan ya Bu ya, kita kan harus mengantisipasi ya Bu ya. Kan kita tidak tahu ya Bu ya kedepannya bagaimana, tapi amit-amit ya Bu ya. Nah Ibu untuk golongannya kan tadi saya sudah melakukan anamnesa bahwa Ibu golongan darahnya O ya Bu ya. Nah untuk di keluarga Ibu harus menyiapkan 3 orang ya Bu ya untuk golongan darah O ya Bu ya. Apakah Ibu sudah mengetahui siapa saja golongan darah tersebut? Ibu, paman, adek. Baik ya Bu ya, berarti sudah dipersiapkan ya Bu ya. Lalu Bu untuk kendaraannya ya Bu ya, untuk mengantisipasi Ibu ingin memakai kendaraan pribadi atau kendaraan yang sudah disewakan? Pribadi. Oh, alhamdulillah Bu ya, berarti saat ini persiapan persalinan Ibu sudah sangat matang dan sudah sangat bagus ya Bu ya. Untuk perlengkapan persalinan tolong dicek kembali ya Bu ya, takutnya nanti ada yang ketinggalan ya Bu ya. Lalu Ibu di sini saya akan menjelaskan konsumsi tablet penambah darah yang sudah saya berikan ya Bu ya. Untuk minum tablet apa ini Bu? Minum tablet penambah darah ini yaitu di malam hari ya Bu ya, sebelum tidur ya Bu ya. Mengonsumsinya itu 1 hari sekali ya Bu ya. Nah kalau mengonsumsinya ini bisa dibarengin sama minum air putih ataupun vitamin C seperti air jeruk Bu. Iya. Nah kenapa Bu bisa pakai air jeruk? Karena biar bagus Bu untuk penyerapannya, dan penyerapan obatnya juga bagus ya Bu ya ke dalam tubuh. Nah hindarkan minum kopi Bu. Kenapa dihindarkan minum kopi? Karena akan menghambat penyerapan tablet penambah darah ini Bu. Iya. Kenapa harus sebelum tidur juga? Kadang suka konsumsinya suka mual ya Bu ya? Iya. Iya kemarin mual gak Bu pas konsumsi tablet EV-nya? Mual. Oh ya Bu ya, suka sering mual, makanya konsumsinya itu sebelum tidur. Nah alhamdulillah Bu sudah selesai juga. Saya sudah memberitahukan atas permasalahan Ibu ataupun atas keluhan-keluhan Ibu ya Bu ya. Dan saya juga sudah memberitahukan cara mengatasinya bagaimana, dan yang lainnya seperti nutrisi ataupun makanannya ataupun body mekanik ya Bu ya, ataupun olahraga sudah saya beritahukan kepada Ibu ya Bu ya. Nah harap itu dilakukan ya Bu ya. Di sini saya akan mengetes, saya akan memberikan sebuah pertanyaan kepada Ibu, dan saya akan mengetahui apakah Ibu sudah paham dan informasi yang sudah saya berikan kepada Ibu. Yang pertama Bu, kalau konsumsi tablet EV itu baiknya pada malam hari atau siang hari Bu? Malam hari. Ibu tahu nggak kenapa konsumsinya itu sebelum tidur? Agar tidak mual dan muntah-muntah. Bagus ya Bu ya. Lalu kalau konsumsinya itu bagusnya pakai minum air apa Bu? Vitamin C atau air jeruk. Hindari pakai apa Bu? Hindari minum apa? Kopi. Oh iya Bu ya, bagus ya Bu ya, soalnya kan itu akan menghambat penyerapan ya Bu ya. Saya juga akan bertanya Bu, tanda-tanda bahaya pada kehamilan itu apa saja Bu? Mata kunang-kunang, pusing, demam tinggi, pendarahan. Oh bagus ya Bu, berarti Ibu sudah memahami ya Bu yang tadi saya jelaskan. Alhamdulillah Bu ya, kali ini sudah selesai ya Bu ya, saya memberitahukan ataupun pemahaman kepada Ibu ya Bu ya. Nah Ibu bisa melakukan kunjungan di sini ya Bu ya, 2 minggu lagi ya Bu ya untuk melakukan kunjungan di sini. Tapi Ibu tidak usah patokan 2 minggu. Kalau misalkan nanti ada sesuatu yang ingin ditanyakan ataupun ada keluhan-keluhan, Ibu bisa langsung datang ke sini ya Bu ya. Karena sekarang sudah mendekati untuk persalinan ataupun hari perkiraan lahir ya Bu ya. Terima kasih Ibu, sehat selalu ya Ibu ya. Ya Bu, saya bantu ya Bu ya, hati-hati ya Bu ya. Ya Bu, saya bantu ya Bu ya, hati-hati ya Bu ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, hati-hati ya Bu ya. Ya.